Nah, selesai. Akhirnya Beckham selebrasi juga di sana tadi. Iya. Dan Persib Bandung akhirnya berhasil menangkan pertandingan dengan skor 2-1 meskipun tadi sempat tertinggal dulu melalui gol dari Aladin kemudian dibalikan oleh Adam Alis. Gimana tanggapannya Bung Supri hasil ini akhirnya 2-1? Pastinya 3 poin penting ya, walaupun dari awal saya sampaikan bahwa dengan bermain di Samarinda ini keuntungan untuk Persib. Dan akhirnya mereka mampu meraih kemenangan 2-1 dengan 3 poin. Itu berantem ya? Perlebar jarak dengan Enggak, ini bukan berantem, ini mereka mau coba tukeran jersey. Oh. Jersey? Iya. Enggak loh, ini beneran berantem. Enggak, itu mau tukeran jersey kok. Ya, Jadi peratus sedikit lah. Karena tensi tinggi sih ya. Betul, ada pride di sana, tensi meningkat walaupun sebenarnya persaingan kan hanya 90 menit kan gitu. Ya, kalau gue ngelihat kalau bisa ngambil keputusan untuk siapa yang menjadi terbaik di pertandingan ini, 2 player, Adam Ali sama Teja Pakualam. Buat gue. Persib ya? Persib dua-duanya. Teja luar biasa penampilannya juga. Ya sama kayak, sama udah. Jadi tadi kan Teja kan saving penting berapa kali? 3 kali lah yang paling krusial. Terus Adam Alis ya, bisa-bisanya. Ini kalau ditanya nih siapa yang apa? Itu lagi berantem tuh, Fe. Oh, tadi Beckham nampaknya itu. Mungkin Beckham agak provokasi kali ya. Iya, nggak apa-apa lah. Gini-ginian kali, padahal nggak Mungkin. ngegolin. Gini-ginian Padahal di dia. sana panas. Makanya padahal nggak ngegolin. Mungkin, Gitu, nggak ada makanya alasan. itu. Tadi Beckham tadi yang di itu. Ini besok bebannya berat banget nih. Borneo lawan Bali menang Borneo Bali besok. lagi bagus-bagusnya. Iya. Oke, berarti Bobotoh kita berangkat ke mana? Ke Parepare. Tapi ingat, Anda tidak boleh masuk stadion. Kalau saya kan punya ID. Nggak, ini berarti kan sekarang Klasmen Persib udah di posisi pertama nih. Masih bertahan di posisi memperlebar pertama. jarak. Dan memperlebar jarak 3 poin. 3 poin. Dan kalaupun nanti di kedepannya kalah, maksudnya kalau misalnya nanti Borneo menang, berarti poinnya sama. Iya, masih tetap dengan kemenangan head to head ya. Artinya kan satu hari ini para pemain Persib kan bisa menikmati hasil kemenangan, kemudian masih tetap memiliki kepercayaan diri. Intinya jangan sampai merasa merasa Aman pada perjalanan. Masih ada 3 match lagi ke depan ya. 2 match lagi ke depan. Ya, ketika mereka terlalu percaya diri juga tidak bagus, ya kan? Akan selalu ada ujian yang mereka harus lalui kan, selain nanti menunggu hasil dari Borneo. Tapi 2 pertandingan terakhir kan juga penting itu. Iya, sangat penting sekali lawan PSM sama lawan terakhir Persija. Intinya jangan sampai menjaga konsistensinya itu hanya sampai di pertandingan ini setelah mampu mengalahkan Persija. Tapi yang jelas ujian terberat ya, klimaks ini Sudah lewatin ya. Dan untuk di pertandingan 2 terakhir bagi masing-masing tim, saya pikir yang relatif masih agak berat justru malah Borneo. Karena ada Maluku dia. Ada Malut terakhir kan. Terakhirnya Maluku. Main di Borneo walaupun kayaknya masih ada keributan tuh di lorong itu. Makanya itu dibilangin juga. Iya, ini masih ada ribut-ribut ya. Iya. Udah bener lah di sana. Tapi ini hasil ini juga membuat Persija akhirnya tertutup peluangnya untuk menjadi juara. Tadi saya udah ngomong juga ya, bukannya saya pesimis. Tadi saya udah sempat sampaikan kalau Persija buat saya pribadi untuk musim ini sudah seharusnya memang melupakan lah untuk trofi race ini ya. Karena memang menurut saya cuma tinggal 2 tim ini aja. Di mana Borneo sama Persib yang punya kans untuk bisa juara di musim ini. Evaluasi untuk tahun depan kira-kira apa tuh? Kalau melihat dari cara permainan Persija, kalau saya lihat sih terlalu monoton dengan hal-hal yang sama ya. Dan nggak pernah ada yang namanya improvisasi perubahan permainan, terutama ketika pada saat deadlock. Kita tahu tadi bagaimana Persib main sangat luar biasa dari segi pertahanan. Tapi dengan tipikal pemain di sektor tengah yang juga nggak punya kemampuan ya untuk melakukan penetrasi, itu juga menjadi penyebab ya Mas Pri ya. Akhirnya mereka long bola aja menuju terlalu target memaksakan man. ya. Iya, itu yang dilakukan terus. Jadi saya pikir musim depan harus mencari, pernah ada saya lihat berapa hari yang lalu ada yang namanya berita-berita di sosial media, Instagram gitu, itu tulisannya The Valente for Persija. Jadi artinya mungkin banyak orang berharap memang harus ada orang kreator sepertinya Tom Haye deh.
ini menarik kita lihat bagaimana Oh iya. Kakang ya. Kakang, Rehan sama Doni Tri ya. Ini pemain muda yang ada di tim nasional juga ya. Jadi saya pikir perlu itu. Menambahkan apa yang disampaikan VV ya. Kami dulu ketika sempat bermain adalah posisinya gelandang. Sama. Dengan kinerja Persija dalam 90 menit terlihat sekali tidak memiliki kreator lapangan tengah. Van Basten dan Fabio lebih Lebih ke defense nomor ya enam. dua-duanya ya. Lebih ke nomor 6 seperti Ya, ini. karena dengan compact defense yang diterapkan oleh Persib Bandung kan butuh pemain-pemain yang punya kreativitas, baik itu secara individu atau suplai bola dari second line, terutama bola-bola terupas. Karena si Axel punya kecepatan, Gustavo juga punya Butuh ini ya. dia punya body shape yang sangat baik, gestur badan yang tinggi. Ketika dapat bola-bola terupas kan akan lebih efektif di saat mereka sudah tertinggal. Terus ini lagi Mas Pri, saya tambahin satu lagi juga. Kita lihat bagaimana cara permainan dari Putros tadi. Dimana dari sepanjang babak pertama sampai babak kedua pun dia sangat menyulitkan pergerakan Alano. Sampai Alano masuk ke dalam. Bermain layaknya seorang playmaker. Tapi ada nggak sebaliknya dari Persija melakukan hal serupa terhadap Tom Haye? Nggak ada. Tom Haye bebas. Kalau emang kita pakai dengan dua pemain pivot, kalau Nego dan juga Van Basten, harusnya antara dua pemain ini salah satu harus bisa terus menempel Tom Haye. Artinya Tom Haye nggak main, gue nggak main nggak ada masalah. Dan berkurang biar memutus jalur para pemain-pemain Persib ketika bola di kaki Tom Haye Nah, tadi- yang dianggap berbahaya itu nggak ada. Tadi pertandingan ini ya, buat level mereka ini sangat minim crossing ya dari tadi. Iya, ya. yang Berarti jarang. nggak tahu bagus saling matiin apa gimana. Cuma crossingnya nggak ada yang keluar satupun tadi. Kunci dari kemenangan ini satu, Persib disiplin taktik dengan defense. Mereka compact. Kemudian ada Malis dengan penempatan posisi dia muncul dari terdikan second dia, line, sangat klinis ketika mendapatkan peluang. Dan untuk Persija Jakarta, ya mereka nggak punya siapa? Luciano Leandro. Iya, Tipikal tapi pemain dibahas seperti terus. Luciano Playmaker Leandro. ya. Iya. Prapanca aman nggak, Fe? Hah? Prapanca? Saya kurang tahu kalau itu ya. Apa nanti saya yang menggantikan? Tapi ini Maksudnya apa nih Prapanca jalan atau apa nih? Wah itulah beliau. dengan hasil kemenangan ini dari Persib Bandung, Kang Eko, Ya. udah yakin Persib akan juara? Yakin lah dari sebelum ini menang, udah yakin juara. Apa yang membuat Anda yakin? Ini jujur ya, ini bukan karena aku bobotin objektif ya. Ini Persib ini kan setelah gagal di ACL, energinya berlebih ya. Jadi Fokus kelihatan ke banget liga. timpang ini udah terlalu bagus. Makanya kemarin faktor Arema lawan Dewa itu makanya saya anggap tuh sial banget ini gitu kan. Kalau gue bisa nambahin ini ya Kang Eko ya. Kalau saya bisa katakan bahwa lapisan pemain ya yang ada di Kedalaman squad. Kedalaman squad. yang ada di dalam Persib Bandung itu luar biasa. Karena memang mereka pada saat di awal-awal mereka beli banyak pemain untuk ya tuh main di ACL, ya. fokus di Iya. di dua kompetisi ya kan ya. Nah, ini yang membuat menurut saya mereka tidak ada bedanya mau tim pertama mau dirotasi bagaimanapun juga tetap mereka bermain dengan konsisten dengan apa konsep bermainnya nih yang Hodak mau. Dan itu berjalan apa ya secara keseluruhan baik gitu loh. Itu menurut saya ini kunci di mana Persib memang layaklah untuk juara lagi. Satu kedalaman skuad, kemudian kunci kunci yang luar biasa lagi adalah kejelian dari seorang Boyan ya. Kapan dia memainkan Beckham, kapan dia harus mendudukkan Beckham dari bangku cadangan, kemudian di menit-menit berapa dia memainkannya, itu kan sebuah apa ya kejelian insting yang sangat penting ya untuk seorang pelatih agar mendapatkan apa tidak hanya kemenangan, konsistensi dalam satu Bahkan Klok aja nggak dimainin tuh. Iya, kalau nggak nggak main sama dimainin sekali apa nih ya? tadi. Betul. Jadi dari pinggir doang. Iya. Oke, mungkin ini yang terakhir. Jadi kira-kira akan seperti apa klasmen di akhir? Apakah benar Persib atau justru ini Borneo nih yang bisa nyalip? Karena apa? Lawan Persib itu adalah tim yang sedang berjuang dari Degradasi, degradasi. relatif. Itu juga punya spirit juga kan? Iya, kalau berbicara apa namanya kans atau posisi sekarang ya kita tetap mengedepankan Persib Bandung dengan kedalaman skuad tadi. Iya. Tapi ingat setiap tim tim kecil apalagi yang mencoba untuk keluar dari zona degradasi pasti akan berlomba-lomba termotivasi untuk bisa mengalahkan tidak hanya Persib. Iya. Begitu juga ketika melawan bertemu dengan Persija Jakarta. Begitu juga ketika bertemu dengan Persebaya Surabaya. Artinya apa? Perlu kewaspadaan dengan game plan taktik yang tepat. Apalagi memilih starting 11 11 pemain itu nggak gampang. Oke. Terus Mas,
tadi kan dikatakan kan Persib pun akan menghadapi Persijap. Persijap Jepara yang katanya masih terancam degradasi. Dia menang nih 3-0 lawan Persita. Berarti Artinya relatif dia lebih aman. Udah mulai aman Loh, ya. iya, karena Persis Sudah Solo masuk zona aman. kemarin Persis Solo draw. berapa? Iya. 35 artinya dia udah lebih aman. Iya, benar Jadi menurut sih. saya mungkin Ya kalau udah menang gini ya. iya, kemungkinan besar Persib tetap bisa juara di musim ini. Kang Eko udah pasti ya. Iya udah pasti. Akyala nanti di kapal kalau Kayak udah yakin banget tadi. nggak pernah saya yakin musim ini. Jadi juaranya nanti di mana? Di Makassar apa ucapan di saya. Jepara? 20 tahun lagi kalau kita masih hidup belum pernah ada yang juara 3 kali selain Persib. Oke. Sampai 20 tahun ke depan. 20 tahun. Jadi juaranya di mana? Di Makassar apa di Bandung Makassar lawan lah. Jepara? Makassar lah. Di Makassar udah juara nih ya. Kalau di Bandung ribet. Kuncinya di besok. Kalau Borneo Kalah? bermain di kandang, di mana di Bali. Bali. Kalah? Kesleo, Udah habis. ya berarti kan di Makassar. Persib angkat. Iya di ya. Makassar. Iya. Oke kalau gitu terima kasih sudah Sama-sama. bergabung. Nabil. Bang Thank you. Selamat Eko, Persib, Bang selamat. Pepe, terima kasih. Nah, karena Mas ini Bli. karena apa? Karena mainnya di mana? Di sana. Samarinda. Samarinda. Makanya gue pulang ke rumah, nggak akan balik ke Bandung. Rumah gue tuh dikepung sama tiga korwil. Tapi ingat ya, sportivitas adalah nomor satu. Nih, salah satu contohnya, biar rame di sosmed apapun, Ya. The Jack dan juga Bobotoh itu adalah satu Indonesia intinya. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan live reaction bersama kami. Sampai jumpa lagi.